itu pun milik Allah. Beli apapun itu milik Allah. Apa buktinya? Bahwa tanah yang kita beli dengan keringat kita setelah kita bekerja. Apa bukti setelah kita membeli rumah dengan rumah yang kita beli dengan keringat kita? Buktinya ketika kita meninggal dunia, tanah yang kita beli itu tidak dibawakan oleh orang yang hidup untuk dikubur bersama kita. Tanah itu tidak dijual kemudian berupa. Alhamdulillah wa syukurillah, hari ini kita bisa bersama-sama bertawajuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di sholat asar, di waktu asar, waktu di mana malaikat siang dan malaikat malam berkumpul untuk apa? Untuk melaksanakan tugas dan akan meninggalkan tugas. Yang malaikat malam datang karena akan bertugas berjaga di alam semesta ini pada malam hari. Yang bertugas siang akan meninggalkan karena sebentar lagi akan tenggelam matahari. Maka pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi kultum secara berseri, menggali dari kalimah-kalimah thayyibah. Apa itu kalimah-kalimah thayyibah? Kalimat-kalimat baik yang kita pakai untuk berzikir mengagungkan asma Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kali ini kita akan menggali makna tentang kalimat istirja. Kalimat istirja dari kata roja'a dengan wazan istaf'ala. Istarja'a yastarji'u istirja'an. Dari kata roja'a. Roja'a itu kembali. Istirja itu adalah mengembalikan hakikat segala sesuatu kepada yang memilikinya. Apa kalimat istirja itu? Kalimat istirja itu adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa arti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Inna sak temene kita iku lillahi tetep duweane Gusti Allah. Wa inna lan sak temene kita ilaihi nang Gusti Allah raji'un, hale balik kabeh. Apa artinya? Inna, sesungguhnya kita, lillah adalah milik Allah. Sesungguhnya kita semua ini adalah milik Allah. Wa inna, dan sesungguhnya kita ilaihi kepada Allah raji'un, balik kembali semuanya. Kalimat ini, kapan kita mempergunakan kalimat ini? Pertama, ketika kita tertimpa musibah. Apa itu musibah? Sesuatu yang tidak mengenakkan. Bencana, kematian, banjir, sakit, kecekluk, kesandung. Yang diucapkan apa? Ketika ada orang meninggal, ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika kesandung, gludek, apa yang dibaca? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan zikir Jawa sego jaran, sego sapenjuk dipangan jaran. Apa? Langsung cuk. Maka ketika kesandung bukan marah tapi langsung inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mengingat bahwa kita adalah milik Allah dan kepada Allah kita akan kembali. Kalau kita sudah mengingatkan diri kita bahwa kita ini adalah milik Allah dan kepada Allah kita kembali, maka tentu kita akan berusaha memahami hakikat diri kita. Apa hakikat diri kita? Diri kita ini lahir bersih suci loh ya. Sekali lagi, kita lahir ke dunia ini bersih suci, tidak bawa dosa. Sehingga jikalau kemudian kita dulu tidak usah sempat hidup,
begitu lahir langsung mati surga. Sekali lagi, siapapun yang melahirkan kita dari golongan apapun, agama manapun, suku bangsa manapun, ras kulit warna apapun, ketika kita lahir ceprot meninggal dunia, surga jaminannya. Dan orang yang meninggal waktu bayi belum sempat berbuat dosa, itu disebutkan di dalam Al-Quran surah Waqiah adalah wildanum mukhalladun, wildan anak surga yang dikekalkan di surga. Lah, kata innalillahi, sesungguhnya kita adalah milik Allah, berarti kalau kita milik Allah, bahwa kita lahir ke dunia ini bersih, suci, tidak bawa dosa. Makanya kemudian ada dosa waris, enggak, bahwa kita lahir tidak mewarisi dosa siapapun kok. Wala taziru waziratu wizra ukhra, tidak ada satupun yang bisa mewarisi dosa orang lain. Karena setiap orang akan menanggung resikonya sendiri-sendiri. Apa? Setiap orang akan menanggung resikonya sendiri-sendiri. Ibarat naik bus, barang hilang atau rusak, resiko ditanggung penumpang. Kita di muka bumi ini penumpang. Jangan sampai kemudian menjadi penumpang gelap. Jadilah penumpang yang resmi. Kita lahir ke dunia ini dengan baik-baik. Bagaimana kita mempertahankan kebaikan diri kita ini hingga wa inna ilaihi raji'un, ketika kita kembali kepada Allah tetap membawa kebersihan. Tetap membawa kebersihan. Maka tidak lain dan tidak bukan adalah jaga kebersihan yang kita bawa ketika lahir, sehingga ketika kita meninggal dunia tetap bersih. Ketika kita lahir bersih, meninggal bersih, maka mudah-mudahan Allah ridha, dan dengan ridha Allah, Allah akan membentangkan jaminan surga buat kita semua. Lah, ungkapan bahwa kalimat istirja, kepasrahan ini menyadari bahwa sesungguhnya hidup kita ini milik Allah. Dan ini merupakan kelanjutan dari cerita kemarin. Ini saya ambil dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan sahabat yang menceritakan ini adalah Ibnu Uyainah. Apa yang kemudian bahwa di riwayat yang lain dari cerita kemarin adalah tatkala Ummu Sulaim itu ditinggal mati anaknya meninggal, maka di saat itu sesungguhnya ditanya oleh Abu Tolha, kalau dibahasakan Jawa nih, leh tole iku mau nang ndi? Digoleki anake tole iku mau nang ndi? Lah, saat itulah yang kemudian Ummu Sulaim kemudian tidak menjawab dengan jelas, tapi jawabannya tetap membuat supaya suaminya tidak penasaran dengan jawaban itu. Setelah itu dihidangkan makan, kemudian diajak tidur, diajak ke kamar. Setelah selesai dipuaskan secara lahir dengan makan, dan dipuaskan dengan batin dengan cara tidur bersama di kamar, maka ketika Ummu Sulaim merasa bahwa Abu Tolha telah kenyang dan puas menggaulinya, maka Ummu Sulaim berkata, Abu Tolha itu adalah bapaknya Tolha, beritahukan kepadaku bagaimana seandainya satu kaum itu meminjamkan sesuatu, bagaimana seandainya satu kaum itu meminjamkan barang-barang mereka kepada satu keluarga, kemudian mereka yang meminjamkan itu meminta kembali barang-barang mereka. Misalkan Pak siapa sampean? Pak Agus.